syaratnya itu kalau saya sih nggak perlu mesin itu harus running atau udah nggak jalan atau udah berapa lama jalan. Yang penting masih ada tabelnya aja sih, tabel sama kanan kiri roller-rollernya masih ada. Itu masih bisa. Casingnya aja berarti yang dibutuhkan. Jadi tabelnya aja ada, sama apa tadi? Sama relnya itu masih ada. Oh, relnya. Ya, kembali bersama kita Print Media. Hari ini kita coba berbicara di Global Multipart ya, bersama tim upgrade mesin ya, dengan Pak Anton dan Pak Roland. Selamat sore Pak, thank you Bapak-bapak bersedia untuk kita ajak ngobrol pada sore hari ini ya. Nah, hal yang menarik yang kemarin sempat kita coba bicarakan dengan Pak Denny, ternyata Global Multipart ini menawarkan jasa ya untuk mengupgrade mesin printer, ya kan? Tidak mendowngrade kan Pak ya? Bisa mendowngrade, bisa mengupgrade. Oh, tergantung spesifikasi. Bisa di downgrade. Ya. Downgrade pun nanti tetap membuat si mesin bisa tetap bisa produksi. Betul. Bisa berfungsi dengan baik. Oke. Seperti mesin baru. Mesin baru. Mesin boleh di downgrade. Bisa di upgrade. Bisa. Manusia jangan di downgrade. Jangan Pak. Nah, kesian. Ya. Nah, Pak Anton. Ya. Saya mulai dari Pak Anton dulu. Ya kan, karena terkait besaran market untuk upgrade mesin, Pak. Sampai saat ini Pak Anton lihatnya seperti apa? Kebutuhannya. Untuk mengupgrade itu besar sekali ya kebutuhannya ya. Banyak ya? Iya, karena banyak yang mesin yang sudah tidak berfungsi, kita kembalikan berfungsi dengan normal. Harga budget lebih murah dibandingkan dengan yang baru. Dengan harga baru. Kalau harga baru bisa 200 sampai 220. Kalau beli mesin baru? Iya. Kalau kita kan budget disesuaikan. Iya. Jadi paling tidak dengan biaya yang jauh lebih murah, mesin bisa dihidupkan kembali. Betul. Untuk kembali produktif. Iya, betul. Salah satu solusi yang menarik bagi customer ya. Seberapa banyak sih sebenarnya, lebih banyak di Pulau Jawa kah atau di luar Pulau Jawa saat ini? Kalau market kita di luar Pulau Jawa juga banyak. Kayak di Bali kita juga ada, di Jawa juga lumayan, di Jakarta juga banyak. Peminatnya lebih banyak sekarang. Oh ya, sudah mulai bertumbuh terus ya? Iya. Karena dari cost-nya juga lebih murah. Ya, oke. Nah, saya coba beralih ke Pak Roland nih, Pak. Boleh Pak, ini dipinjamkan ke Pak Roland? Boleh. Iya, sebentar. Saya coba pindahkan dulu. Pak Roland ini namanya unik karena merek mesin, Pak. Merek mesin Pak, mesin offset. Oh, mesin offset. Pak. Ada juga digital mesin Pak Roland, Pak. Pertamanya offset dulu. Oh, pertama offset dulu, ya oke lah. Ya Bapak yang lebih ngerti lah punya nama sendiri. Saya nggak perlu debat lah. Iya, boleh. Nah, kalau Pak Roland ini kan terkait teknisnya. Betul. Ya. Sudah cukup lama, Pak? Saya di dunia teknisi digital printing dari 2013. 2013, udah 10 tahun. Tapi sebelumnya saya teknisi di offset. Oh, teknisi mesin offset. Kebetulan orang tua juga teknisi mesin offset. Oh, ilmunya dari orang tua. Iya, betul. Orang tua teknisi mesin offset. Saya bantu-bantu operator, dan 2013 saya terjun di digital printing buat jadi teknisi digital printing. Oh, 2013 belajar digital printing. Lebih mudah mana sih offset sama digital? Lebih mudah digital printing. Secara mekanik? Secara mekanik. Digital printing lebih simpel? Lebih simpel. Kelistrikan lebih simpel, mekaniknya lebih simpel. Oh. Kalau offset ya rumit, harus baca kamus. Oh, harus baca kitabnya sendiri. Masing-masing mesin punya kitab sendiri. Punya kitab masing-masing, betul. Oh, seperti itu. Nah, terkait dengan upgrade mesin, Pak. Nggak usah bicara downgrade deh, kesannya negatif downgrade. Oh gitu ya. Nah, bicara upgrade mesin, Pak. Sebenarnya kalau misalnya saya punya mesin rusak berarti ya, mesin rusak nggak hanya casing saja. Nah, kita ingin mengupgrade-nya. Sebenarnya persyaratannya apa sih, Pak, untuk bisa supaya seseorang ini punya mesin lama, mesin tua? Apakah ini mesin kan sudah bertahun-tahun tidak berjalan,
atau saat ini masih berjalan terus di-upgrade? Jadi seperti apa persyaratannya? Jadi kalau syaratnya itu kalau saya sih nggak perlu mesin itu harus running atau udah nggak jalan atau udah berapa lama jalan, yang penting masih ada tabelnya aja sih, tabel sama kanan kiri roller-rollernya masih ada. Itu masih bisa. Casingnya aja berarti yang dibutuhkan. Casingnya Jadi aja. tabelnya aja ada, sama apa tadi? Sama relnya itu masih ada. Oh, relnya masih ada. Iya. Tapi nggak ada itu pun bisa, karena yang penting kan balik lagi orangnya mau beli nggak itu nanti relnya. Oh, perlengkapannya, apa yang dibutuhkan, nanti tinggal disiapkan. Tapi memang orang bilang seperti chassisnya ada lah Iya, gitu yang ya. penting chassisnya ada, itu pasti bisa dikerjain. Oh gitu. Kalau masalah repair ya di restorasi lagi, kita cat lagi gitu juga, itu tergantung yang permintaan customer. Ada yang minta udah begitu aja, ada yang minta sekalian dong mas tolong catin, gitu bisa. Sekalian diapain? Dicat, dibagusin. Oh, oh didandanin lah ya. Ada yang Jadi seperti itu. dibagusin Dipermak biar lah. kelihatan lebih seksi lah ya. Jangan kelihatan karatan, mesin jalan megang karatan. Iya betul, rata-rata kan kalau mesin udah tahunan kan pasti berkarat. Betul, pasti sarang laba-laba di Sarang mana-mana. laba-laba, mending sarang laba-laba. Iya. City pak. Oh. Ya, menurunkan selera makan jadi. Oke. Nah, jadi kondisi apapun mesin lama atau mesin printer lama itu bisa di-upgrade. Bisa. Jadi seperti itu ya. Spare Jadi partnya masih ada, bisa. spare partnya masih ada. Ya, jadi spare part intinya itu kan kayak gearboxnya itu masih ada, kita masih bisa. Oh, oke. Lebih banyak di ukuran berapa? Kan printer itu kan banyak nih, mulai dari kita bicara 1,6, 1,8, 3,2, 5 meter. Kalau 5 meter sih saya belum pernah. Cuman rata-rata 3,2 buat outdoornya. Oh, lebih umum 3,2 untuk mesin Iya. outdoor. Kalau buat indoornya paling 1,6. Itu udah Oh. standarnya indoor. Standarnya itu juga bisa. Bisa. Nah, jadi di sini tidak hanya mesin outdoor, mesin indoor pun juga bisa di-upgrade seperti itu. Kalau indoor jatuhnya downgrade, jatuhnya sih convert sih pak, bukan Oh, upgrade. convert. Kalau upgrade kan naik kelas. Ini turun kelas. Jadi dia turun kelas. Apa nih maksudnya? Jadi convertnya seandainya kan dari DX5. Nah itu kan dari headnya, segi resolusinya juga hasilnya juga bagus. Kalau kita ke SP kan memang SP kan ya standar dari SP seperti apa kan kelihatan. Oh, dari sisi itunya. Iya, dari segi hasil. Oh, iya. Oke, nah sekarang saya mau bertanya. Minta maaf Pak ya, saya coba ke Pak Roland dulu nih ya. Nanti kalau soal harga baru ke saya ke Pak Anton. Pak Anton kan tadi? Iya, Pak. Pak Anton ya, jangan sampai saya lupa. Atau salah sebut lagi. Nah, jadi Pak Roland, sekarang ini kan memang banyak nih kita bicara satu mesin itu ada kita mesin apa tuh namanya, mesin Sublime, EcoSolvent, Solvent, terus apalagi ada mesin UV, dye. Nah, jadi sekarang lebih banyak kalau misalnya saya punya printer bisa di-upgrade ke itu semua atau bagaimana? Kalau selama ini saya sih baru di EcoSolvent dan Solvent aja sih. Oh, lebih banyak ya Lebih banyak kebutuhannya di situ, ke kebutuhannya EcoSolvent di atau Solvent. Karena kalau kayak Sublime dan yang satu lagi Pigment gitu, itu belum semua orang punya. Oh, Yang umumnya kan di EcoSolvent-nya. Kalau EcoSolvent hampir semua orang kan punya buat indoor. iya. Oh, yang booming di awal tahun 2000-an itu ya. Di 2000 Jadi yang itu. Solvent, EcoSolvent, nah itu paling banyak saat Paling ini. banyak, iya. Untuk yang apa mesin-mesin tuanya. Iya. Atau bahasa kasarnya bangkainya banyak. Bangkainya banyak, betul. Body rusaknya banyak. Oh gitu, body rusaknya. Ini bisa dihidupkan kembali Bisa. dan menjadi cantik. Jadi cantik, bisa cari cuan lagi, Pak. Bisa dia apa? Cari cuan. Oh, cari cuan. Intinya kan itu, Pak. Udah seksi cari cuan, Iya. ya udah pokoknya oke lah. Nah, jadi lebih banyak ke EcoSolvent nih. EcoSolvent atau Solvent lah ya, Iya, EcoSolvent dan Solvent dua itu. tinggal disiapkan. Nah, rata-rata apa? Minimalnya sebenarnya pada saat kita bilang kita mau upgrade, apa sih yang dibutuhkan? Umumnya secara umum aja. Tentu kan siap mesin kan pasti beda-beda situasional, tapi secara umum Umum ya harusnya kit setnya sama head. apa tuh artinya kit setnya? Kit set itu perlengkapan boardnya Boardnya. sama headnya. Buat sama print head, Iya. beltnya dan yang Beltnya lain-lain. biasanya kan kalau belt itu kan kalau mesin lama pasti udah rontok. Udah nggak ketas. Ya itu pasti diganti. Jadi Itu intinya juga. perlengkapan semua yang ada di mesin itu baru semua. Oh, termasuk motor. Termasuk kalau motor balik lagi, nanti kalau motornya masih bagus kita pakai motor yang lama. Tapi kalau motornya udah nggak bisa berfungsi ya kita pakai motor yang baru. Nah, seperti itu. Iya. Oh, oke. Ada keterbatasan nggak? Kita tahu nih print head kan banyak macam-macam. Saya Iya. bicara print head ya. Ada kalau kita bicara print head kan untuk
untuk apa EcoSolvent atau solvent banyak pilihan kan ya. Betul. Ada printhead Epson, Ya. ada printhead yang lainnya saat ini apa Konica ya. Konica ya. Nah itu bagaimana? Lebih banyak kemana sih? Kalau buat di outdoornya kebanyakan kan sekarang yang lagi booming 512i ya Konica ya. Oh, Konica 512i. Karena kan dia masih tuh sampai sekarang itu. masih karena kan speednya kenceng. Oh, iya, Satu. iya. Hasilnya juga nggak terlalu nggak jegrek banget lah, standar lah. Ya, bagus hasilnya ya. bagus lah ya Kualitas buat bagus ya. outdoor. Kalau buat outdoornya rata-rata sih orang jadiin 512i. Oh, rata-rata. Apapun printhead sebelumnya Iya. lebih banyak di-upgrade dengan 512i. Yang pertama kan cost headnya juga nggak terlalu mahal. Oh. Kalau 1024 yang PL kan lumayan mahal harga headnya. Oh, dari situ juga pertimbangannya. Boardnya juga kan beda. Ya. Oh, di sana. Iya. Nah, ini menarik, ini menarik. Nah, udah kita bicara cost, saya kembali kepada Pak Anton nih, Pak. Ya kan tadi, oh ya, pindahin dulu. Oh iya. Belum, Pak, belum selesai, belum lega kita, Pak. Oh, belum lega. Masih panjang perjalanan. Kesannya kan mau diapain ya? Siap. Nah, Pak Anton, karena tadi kita bicara harga, cost ya. Rata-rata, Pak, yaitu tadi orang saya mau mengupgrade ini menjadi outdoor lah ya, tadi dengan menggunakan 12i printhead-nya. Di angka berapaan sih Pak kisaran, Pak? Kita kisaran tergantung kenaikan kurs dolar ya Pak ya dari head. Tapi kita ancar-ancar rata-rata ya. Kita itu 110 sampai 125. 110 sampai 125. Iya. Itu biaya yang dibutuhkan untuk upgrade-nya. Kurang lebih ya. Ya. Tergantung dari apa yang diganti. Kalau misalnya ada motor yang tidak bisa dipakai kan harus ada penambahan. Itu yang kos-kos yang tidak kita terduga. Yang kita harus tambahin. Ya, kurang lebih 110 sampai 125. 125 itu artinya sudah paling mahal lah itu ya. Iya. Dengan banyak diganti. Iya, sudah banyak yang Saya diganti. kasih ember pun Pak Anton bisa robot jadi printer, Pak. Oh, belum bisa saya ember jadi printer. Ya, Bapak Pas serius rolan amat. lagi jadinya langsung Kali si Bapak serius amat. Ya paling tidak 500 jadinya. 125 juta itu sudah angka maksimal. Iya, maksimal. Untuk kita bisa mengupgrade printer. Betul. Gitu ya, menjadi solvent lah ya. Betul. Apapun kondisinya atau kondisi terburuk sekalipun 125. Iya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini Belum menarik. termasuk akomodasi ya tapi ya. Bicara Akomodasi. akomodasi. Nah, bicara akomodasi artinya sekarang untuk mengupgrade suatu printer rata-rata butuhnya berapa lama sih, Pak? Nah, ini Pak Anton bisa jawab atau ke Pak Roland? Boleh. Biasanya Mas Roland kan sudah pengalaman nih Pak teknisi. Dia 4 sampai 6 hari. Paling lama sudah. Paling lama 6 hari. Jadi top seminggu lah kita. Iya. Seminggu semua beres, siap jalan. Sudah plus jalan, sudah plus training. Berjalan plus training. Iya, sama operatornya. 125 itu sudah termasuk akomodasi itu? Belum? Belum. Oh, belum. Kurang lebih belum. Dan transport juga belum ya? Transport belum. Jadi tergantung ya? Iya, Kita akomodasi ke bicara transport. Surabaya Sidoarjo mah deket. Iya, Tapi Surabaya ke Kalimantan lumayan. lumayan. Itu nanti ada hitungan sendiri. Iya, paling ya itu dibebankan di customer lagi aja Oh, seperti itu. untuk akomodasinya. Ya, paling tidak kita tahu biaya maksimal 125 juta. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu paling tidak 1 minggu lah ya, maksimal ya. Tidak sampai berbulan-bulan kan? Betul. Jadi nggak perlu cari wangsit bertapa dulu nggak kan, Pak? Enggak lah ya. Enggak, Enggak. jadi ya emang bentuknya ya. Boleh Pak dipindahin ke sana, Pak? Jadi emang butuhnya cuman ya seminggu itu udah plus training. Oh, sudah termasuk training. Iya, Jadi training pengguna lah ya, Biasanya user. itu kan saya 1 hari itu pembongkaran, 2 hari nanti ya bersih-bersih sama masang-masang yang lain, 3 hari itu udah perakitan semuanya, plus listrikan semua, cek-cek kabel, ganti kalau perlu ganti kabel kita ganti semua juga. Intinya seperti itu. estimasi saya itu biasanya saya 1 minggu itu udah plus training. Sudah plus training. Sudah running pengguna. mesin. Sudah running mesinnya, termasuk di trainingnya. Nah, bicara training, saya jadi keingetan terkait dengan software, Pak. Iya. Biasa yang punya mesin lama, software juga udah nggak ada nih. Iya betul. Jadi angka yang tadi itu ditawarkan sudah termasuk softwarenya kan atau berbeda? Jadi gini, kalau upgrade itu ke 512i kita kan ada softwarenya. Softwarenya udah dapat, kita dapat software. diberikan software berarti ya? terbaru ya. Ya. Sama software rippingnya juga kita kasih. Nah, kalau untuk software ripping kita nanti balik lagi ke customer yang pertama. Biasa pakai apa? Pakai photoprint atau pakai Mentor?
Oh begitu. Jadi fleksibel Pak. Maunya pakai apa? Nggak harus baku, saya harus pakai ini nggak. Tapi bisa milih lah. Bisa milih. Pakai apa tadi? Apa fotoprint? Atau mentop. Atau mentop. Ya. Itu nanti diberikan. Tergantung usernya, bapak customer itu lebih enak pakai yang mana. Ya. Ini jadi pilihan lah ya. Iya, ada pilihan. Mau pilih apapun tadi, Bisa semua. nanti akan dikasih. Iya. Tanpa perlu biaya tambahan. Tidak. Nggak usah. Nggak ada. Sudah termasuk Sudah berarti termasuk. ya. Luar biasa. Luar biasa. Minimal jadi kita sudah bisa bayangkan lah ya. Terkait dengan cepet-cepet amat sih Pak dipindahinnya. Sabar Pak. Nggak digigit kok. Menurut saya sih menarik ini Pak. Ternyata tidak mahal-mahal banget, ya kan? Dengan biaya tadi total 125 juta, kita sudah bisa upgrade mesin dan mesin kita itu sudah akan bisa berjalan. Nah, bicara garansi setelah dia berjalan, Pak. Kalau garansi kita buat head nggak ada garansi. Buat apanya? Head. Oh, buat print head tidak Buat ada head nggak garansi. ada garansi. Cuman kalau board kita biasanya kasih garansi 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah ini semua dibuktikan berjalan, Iya. seperti itu. Betul ya? Betul Pak. Karena tadi pas ngomong itu Bapak udah mau nyenggol Bapak ini, takut jangan salah statement. Emang benar itu. Emang benar. Betul. Oke, jadi memang ada garansi lah ya penggunaannya. Ya berarti print head pun juga pada saat di training, di uji coba, di sana lihat bahwa benar-benar sampai jalan. Tapi kan garansi itu nggak mutlak garansi. Balik lagi nanti seandainya pas 1 minggu ada kerusakan, pas saya pulang ke Jakarta gitu ada kerusakan. Nah, dilihat lagi kerusakannya karena apa? Kalau karena petir kita nggak garansi karena alam. Oh, karena kesambar Iya, petir. kita nggak garansi seperti itu. Iya. Ada kesiram, ada naruh kopi di atas mesin tumpah kena board, ya gitu nggak garansi kita nggak ada. Itu mah yang punya lagi stres, Pak. Ya makanya itu kencing tikus pun kita nggak garansi juga. Korosi dari kencing tikus kita nggak garansi. Oh iya. Oh itu kalau kita bilang istilahnya bukan karena masalah teknis ya. Iya, kalau masalah teknis dia masih- tiba-tiba jalan, tiba-tiba error, nah itu kita cari tahu lagi masalahnya di mana. Kalau emang itu bukan karena kesalahan kelalaian orangnya atau one error, kita masih bisa bantu buat garansi, klaim garansi. Nah, seperti itu. Nah, karena kita bicarakan Pak Roland, nih, kira-kira ada tips-tips apa Pak? Apa yang mesti dijaga atau diwaspadai setelah seseorang itu mengupgrade itu mesin dan sudah berjalan nih? Ya, Ya kan? kalau buat perawatan ya perawatan standar-standar aja sih Pak, sama seperti mesin yang lain-lain, mesin Seperti upgrade. apa contohnya Ya, Pak? kalau buat ya intinya jangan sampai kering lah, satu Rajin-rajin cleaning. rendamannya. Iya, Jangan. rajin-rajin cleaning. Kalau Jangan. rajin-rajin cleaning boros, buang tinta nantinya. Oh, tinta Kalau kebuang. kebuang jadinya. Oh iya, itu apa yang dilakukan? Oh, Jadi, buat buat ya kalau setelah selesai jangan sampai kering gitu aja. Terus listrik tempatnya itu harus benar-benar stabil, jangan naik turun. Oh, dicek gitu. Groundingnya itu harus 0. Itu standar punya mesin punya sih. pada saat Pak Roland di lapangan, artinya bisa nggak itu dibantu untuk dilihat dulu, terus kasih tahu customernya, istilahnya Bapak perlu apa, Bapak tolong siapin ini Pak, karena listrik turun naik gitu loh. Itu juga salah satu bisa diberikan Bisa, itu inputan. saya juga bisa bantu kalau untuk masalah kalau cari grounding gitu pasti saya dibantu. Itu juga termasuk salah satu yang bisa Iya. dibantu lah ya. Jadi- Kestabilan listrik, apakah ada alat yang dijual di sini? Ya kalau stabilan paling pakai stafol juga, tapi kalau emang udah di daerah kan namanya di daerah, apalagi daerah Sumatera ya, daerah Sumatera Jambi itu pasti listrik naik turun itu. Iya. Nggak mungkin ya stabil, ya paling kita ngakalinya pakai stafol aja sih Pak. Oh, nanti akan pakai apa namanya? Stafol, stabilizer Stafol. itu lah. Pakai stabilizer Iya. lah ya. Di sini ada. Jadi di Global Multipart ini ada. Saya suruh cari sendiri di luar. Tapi bisa biasanya. direkomendasikan Iya, seperti saya apa rekomendasi, iya. yang bisa dibeli. Saya bantu pasang juga biasanya. Oh, dibantu pasang. Jadi customer-nya nanti beli sendiri. Iya. Ya kan, nanti akan dibantu bagaimana masangnya. Karena ntar kalau nggak stabil baru tinggal sehari, Saya juga yang kena. Bapak yang repot. Iya. Jadi nanti kan saya bawa kantor juga yang kena. Wah, saya baru upgrade sebentar gini. Kalau nggak stabil kan saya juga nggak mau. Akan dibantu seperti itu. Pasti saya bantu instalasi listrik aja, saya bantu juga. Oke, jadi memang full service Full ya. service. Jadi terkait itu semua. Oke. Nah, kembali balik ke Pak Anton nih. Jadi biar Pak Roland agak tenang dikit, Pak. Iya Pak. Tadi sempat disebutin print head 512i. Ya. Kalau mau ganti print headnya berapaan itu, Pak? Tadi dibilang kan, oh itu kan nggak terlalu mahal. Kalau preset kita biasa jual standar 16,5. 16,5. Iya, Ada juga ada pilihannya lah 16.500 ya. ya. Oke. Nah, itu untuk harga print head. Untuk harga preset satu preset. Kelengkapan spare part di sini
sejauh mana sih? Karena saya lihat kan banyak banget nih item-itemnya nih. Kalau kita kan orang awam kan nggak ngerti, ya kan? Tapi di sini kebutuhan printer, apapun jenisnya, apapun mereknya, apakah ada, Pak? Yang kita stok itu rata-rata hampir semua consumable printhead outdoor. Semua printhead outdoor? Iya, outdoor indoor yang biasa digunakan oleh mesin Cina. Kita hampir ready semua, Pak. Seperti itu. Hampir ready semua? Hampir ready. Berarti kira-kira 90% ready lah ya? 90 ya. Jadi apapun yang dibutuhkan? Di mesin outdoor dan Cina ya? Ya, ya. Ready gitu. Di sini ada? Ya. Oke, baik. Menarik, Pak. Menarik sekali. Jadi makanya kita menawarkan di sini, ya kan, global multipart terkait dengan upgrade mesin. Ya. Oh iya, satu lagi, sempat kelupaan. Tadi sebut consumable. Ada jual tinta atau cleaner di sini? Kalau tinta untuk sementara kita nggak jual dulu. Oh, tinta saat ini belum? Iya, belum tinta kita nggak jual. Tapi kalau cleaner dan eco solventnya kita jual. Untuk cleanernya lah ya. Cleaner eco solvent, termasuk cleaner solvent kita jual. ada disediakan. Iya. Ya karena itu buat maintenance printer itu sendiri ya. Iya betul Pak. Seperti itu. Nah kalau ada orang yang perlu nih mengupgrade mesinnya, bisa kontak kemana Pak? Apakah ada websitenya untuk kontak langsung ke Pak Anton atau ke Pak Roland? Boleh, kita ada websitenya di globalmultipart ya, .co.id. globalmultipart.co.id di websitenya. Tulisannya nyambung semua ya, Global Multipart. Iya. globalmultipart.co.id. Websitenya bisa dicek di situ. Alamat kantor juga ada, alamat telepon kantor juga ada. Ada nomor telepon? Ada nomor telepon untuk konsultasi di sana. Iya, bisa. Oke. Ada nomor yang bisa disebutkan di sini mungkin, siapa tahu daripada nyari-nyari lagi, ada nomor berapa yang bisa untuk dihubungi? Mungkin bisa dihubungi ke kantor aja kali ya, karena kan ya, nomornya berapa? Nomor kantor kita. Waduh, ternyata jadi lupa. Iya deh. Oh iya, ini ada di depan. 021 563 0082. Oke, 021 563 0082. Enak banget nih untuk diingetin ya, 563 0082. Iya. Ya, 021 berarti di Jakarta. Betul. Bisa untuk dikontakin apabila ingin konsultasi, tinggal kontak nomor itu ya Pak. Iya, boleh. Ya, baik Pak Anton, ya. Pak Roland, terima kasih untuk keterangannya dan waktunya sudah diberikan untuk kita ngobrol pada sore hari ini. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. San.